Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah Umar, NIM 0602519016, Prodi PAIA, akan memaparkan materi Sirah Nabawiyah pada pertemuan ke-9. Materi 1 yaitu tentang pembangunan masjid. Sejarah Islam merupakan sejarah yang sejajar dengan masjid. Dalam pertumbuhan Islam, ketika Islam melebarkan sayapnya ke berbagai penjuru dunia, maka di sanalah muncul berbagai bangunan masjid dalam berbagai bentuk, rupa, dan berbagai macam aktivitasnya pula. Sampai saat ini, masjid merupakan salah satu barometer dan gambaran bagaimana umat penggunanya digambarkan oleh keberadaan masjid tersebut dari segi kuantitas, ukuran, bentuk, dan interaksinya dengan masyarakat sekitar sebagai pengguna masjid tersebut. Konstruk sebuah bangunan, khususnya bangunan sebuah masjid, merupakan sebuah rancangan yang tidak hanya menggambarkan bangunan fisik yang tampak di luar saja, melainkan dari konstruksi bangunan pasti ada sebuah perhitungan, rancangan, bagaimana sebuah bangunan didesain sesuai dengan kebutuhannya. Awal pembangunan. Kala itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Mekah karena terus dimusuhi orang-orang kafir Quraisy. Beliau pergi ke tempat baru bernama Yastrib yang kini diubah menjadi Madinah. Beliau disambut dengan ramah oleh kaum Ansor di sana. Bahkan mereka dengan rela menawarkan tempatnya untuk ditinggali sang Rasul. Telah dikisahkan pada edisi terdahulu, setelah unta tunggangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di suatu tempat di Madinah, maka kaum muslimin menjadikannya sebagai tempat untuk menunaikan sholat. Tempat itu merupakan tempat penjemuran kurma milik Suhail bin Sahal, dua anak yatim dari Bani Najjar yang berada dalam pemeliharaan As'ad bin Zurarah. Luas tanahnya mencapai 1050 meter persegi. Ketika tunggangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di tempat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Haza insyaallah manzilu." Insyaallah tempat ini untuk rumah. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil kedua anak yatim itu dan menawar untuk membeli tanah itu yang akan dijadikan masjid. Tapi kedua anak itu berkata, "Justru kami ingin memberikannya kepada Anda, wahai Rasulullah." Meskipun demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa enggan menerima pemberian dari dua anak kecil ini, sehingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tetap membelinya, dan di atas tanah ini Masjid Nabawi dibangun. Dalam riwayat dijelaskan bahwa tempat ini terdapat kuburan orang-orang musyrik, dataran yang agak tinggi, dan ada juga pohon kurma. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kuburan orang-orang musyrik ini digali dan tulang-tulangnya dikeluarkan. Dataran yang agak tinggi diratakan, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan agar memotongi pohon-pohon kurma tersebut. Setelah itu pembangunan masjid pun dimulai. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri berbaur bersama para sahabat membawa batu bata yang masih mentah. Peletakan batu pertama masjid ini dilakukan oleh Rasulullah sendiri dan kemudian dilanjutkan para sahabatnya. Batu kedua oleh Abu Bakar dan batu ketiga oleh Umar bin Khattab. Selanjutnya berturut-turut oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Peletakan batu fondasi Masjid Nabawi ini merupakan sebuah sinyal bagi umat Islam dalam urutan kepemimpinan umat sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar lah yang menjadi khalifah, setelah itu baru Umar, setelah itu Utsman dan Ali. Dalam pembangunan masjid ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutamakan orang-orang yang ahli. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat yang ikut bekerja membangun masjid, "Dekatkanlah Al-Yamami ke tanah itu, karena sentuhan dia terbaik di antara kalian dan yang paling kuat adonannya." Pembangunan Masjid Nabawi membutuhkan waktu 12 hari. Setelah itu dilanjutkan dengan membangun kamar-kamar untuk istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang sama sebagaimana membangun masjid. Ukuran masjid dibangun hanya sekitar 50 kali 50 meter dengan bahan pembangunannya yang masih sangat sederhana. Tiangnya dibuat dari batang pohon kurma dan daunnya dijadikan atap. Sebagian atapnya dibiarkan terbuka begitu saja. Selama 9 tahun pertama, masjid ini tanpa penerangan pada malam hari.
Hanya pada waktu Isya dibakar pelepah pohon kurma yang telah mengering agar bisa sedikit mengusir gelap. Pada tahun pertama Hijrah pula disyariatkan azan dengan lafaz yang kita dengar sekarang. Demikian menurut pendapat yang rajih. Diriwayatkan saat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bermimpi tentang lafaz-lafaz azan, lalu diceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan pada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu untuk mengumandangkan azan dengan lafaz-lafaz tersebut. Ketika azan ini terdengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia pun bergegas menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan mimpinya yang sama dengan mimpi Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Hingga beberapa lama, keadaan masjid yang sangat sederhana ini tetap sama, tak berubah sebagaimana saat dibangun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau Abu Bakar tidak melakukan renovasi apapun. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau merubah tiangnya yang terbuat dari pohon kurma menjadi kayu dan melindungi atapnya dari hujan. Kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan melakukan banyak perubahan. Beliau membangun temboknya dengan batu yang berukir dan begitu pula dengan tiangnya, sedangkan atapnya dirubah dengan sejenis kayu hias. Bangunan sebuah masjid pada masa Nabi merupakan tempat yang sangat strategis bagi penyampaian misi yang dibawa oleh Nabi. Ketika pertama kali Nabi sampai di Madinah, pekerjaan sekaligus langkah pertama yang dilakukan adalah membangun sebuah masjid, yaitu Masjid Nabawi. Hal ini menunjukkan bahwa masjid merupakan sarana pertama yang digunakan oleh Nabi untuk menyampaikan misi dakwahnya. Masjid Nabi dengan bentuk bangunannya pada masa itu mencerminkan identitasnya sebagai tempat orang-orang Islam berkumpul berjamaah di masjid pada masa Nabi. Tentunya tidak hanya menjadikan masjid sebagai tempat yang berfungsi sebagai tempat ibadah saja, akan tapi pada masjid pada masa Nabi dengan bentuk bangunannya juga berfungsi sebagai tempat tinggal sahabat yang belum punya tempat tinggal di masjid, dan hubungannya dengan persoalan selain ibadah sholat berjamaah seperti hubungannya dengan persoalan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Bahkan Masjid Nabawi yang dibangun Nabi di Madinah merupakan pusat pemerintahan pada saat itu. Selanjutnya materi kedua, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Dalam menyebarkan ajaran Islam di kota Mekah, Rasulullah mendapat berbagai rintangan dan hambatan yang berat. Oleh karena itu, Allah memerintahkan Rasulullah dan umatnya untuk hijrah ke kota Yathrib. Kaum muslimin yang hijrah bersama Rasulullah disebut kaum Muhajirin. Kaum muslimin yang berada di Madinah menyambut kedatangan kaum Muhajirin disebut kaum Ansor. Kalau ke Habasyah hijrah secara sembunyi-sembunyi, maka untuk hijrah ke Yathrib secara terang-terangan dan berskala besar, kaum yang berhijrah ke Yathrib ini banyak berhijrah dengan tanpa bekal. Sekali pengorbanannya seperti harta, keluarga, saudara, dan tahta, dan lain sebagainya. Ia berhijrah tanpa bekal yang memadai, artinya hanya sekedarnya saja. Hal ini tak lain dan tak bukan karena rasa imanan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu akan berhijrah ke Madinah tidak mengumumkan dirinya berhijrah. Yang diberitahu hanya sahabat Abu Bakar dan beberapa keluarga dekatnya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keberanian kepada Umar bin Khattab hijrah secara terang-terangan dan memberitahukan kepada kaum kafir Quraisy. Orang-orang yang berani menghalangi keberangkatan kaum muslimin ke Madinah akan menghadapi keberanian Umar. Hijrahnya kaum Muhajirin ini untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menyiarkan agama Islam, bukan untuk tujuan seperti memperoleh kedudukan, jabatan yang tinggi, dan apalagi untuk menjajah bangsa lain. Semuanya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Sejak itulah kota Yathrib namanya ditetapkan menjadi kota Madinah dan kaum Muhajirin menetap di sana. Setelah menetap, Nabi Muhammad SAW mulai mengatur strategi untuk membentuk masyarakat Islam yang terbebas dari ancaman dan tekanan, yaitu dengan mempersaudarakan, mempertalikan hubungan kekeluargaan antara penduduk Madinah dengan orang-orang yang ikut hijrah dari Mekah.
Lantas Nabi Muhammad mengadakan perjanjian untuk saling membantu antara kaum muslimin dengan orang-orang muslim, antara kaum muslimin dengan orang-orang selain muslim. Strategi ekonomi, sosial, dan dasar-dasar pemerintahan Islam juga mulai disiasati sedemikian rupa. Strategi Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor untuk mengikat setiap pengikut Islam yang terdiri dari berbagai macam suku dan kabilah ke dalam satu ikatan masyarakat yang kuat, senasib, seperjuangan dengan semangat persaudaraan Islam. Permulaan mereka masuk Islam adalah ketika orang-orang Khazraj dari Madinah datang ke kota Mekkah. Pada saat itu Rasulullah mengajak mereka untuk memeluk agama Islam yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang di antara umatnya. Padahal pada masa itu suku-suku yang berada di sekitar kota Madinah selalu berperang dan bermusuhan. Akhirnya karena ketertarikan terhadap perdamaian dan keesaan Tuhan serta berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka bersedia memeluk agama Islam serta berjanji akan menyebarkan di kota Yastrib atau Madinah ini. Mereka pun akan datang lagi menemui Rasulullah pada saat mereka berhaji. Inilah perjanjian Aqabah pertama. Kemudian Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair untuk mengajar ajaran Islam di kota Madinah. Kaum Ansor inilah yang menolong para muhajirin dan Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Julukan kaum Ansor merupakan suatu gelar kehormatan karena mereka telah rela menolong dengan ikhlas kaum muhajirin dan berjanji akan melindungi dan membantu Rasulullah. Mereka juga rela membagikan harta, makanan, kebun, dan rumah-rumah mereka kepada kaum muhajirin. Mereka melakukannya dengan keikhlasan dan kecintaan sebagai sesama muslim. Rasulullah menyatukan kaum muhajirin dan kaum ansar dengan kebijaksanaannya sebagai berikut. Yang pertama, Abu Bakar dipersaudarakan dengan Haris bin Zaid. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib dengan Mu'az bin Jabbar. Dan yang ketiga, Umar bin Khattab dengan Itsban bin Malik. Tiap satu orang muhajirin dipersaudarakan dengan satu orang ansar. Perjanjian persatuan umat muslim Madinah dan Mekah ini dikenal dengan Piagam Madinah. Kaum muhajirin dan kaum ansor bersatu dalam menegakkan Islam. Mereka membangun kota Madinah secara bersama-sama. Nabi Muhammad SAW dalam menciptakan suasana agar nyaman dan tentram di kota Madinah, maka dibuatlah perjanjian dengan kaum Yahudi. Dalam perjanjiannya ditetapkan dan diakui hak kemerdekaan tiap-tiap golongan untuk memeluk dan menjalankan agamanya. Secara terperinci, isi perjanjian yang dibuat Nabi Muhammad SAW dengan kaum Yahudi sebagai berikut. 1. Kaum Yahudi hidup damai bersama-sama dengan kaum muslimin. 2. Kedua belah pihak bebas memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. 3. Kaum muslimin dan kaum Yahudi wajib tolong-menolong dalam melawan siapa saja yang memerangi mereka. 4. Orang-orang Yahudi memikul tanggung jawab belanja mereka sendiri dan sebaliknya. Kaum muslimin juga memikul belanja mereka sendiri. Yang kelima, kaum Yahudi dan kaum muslimin wajib saling menasihati dan tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan keutamaan. Yang keenam, kota Madinah adalah kota suci yang wajib dijaga dan dihormati oleh mereka yang terikat dengan perjanjian itu. Yang ketujuh, kalau terjadi perselisihan di antara kaum Yahudi dan kaum muslimin yang dikhawatirkan akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka urusan itu hendaklah diserahkan kepada Allah dan Rasul-Nya. 8. Siapa saja yang tinggal di dalam ataupun di luar kota Madinah wajib dilindungi keamanan dirinya kecuali orang zalim dan bersalah, sebab Allah menjadi pelindung bagi orang-orang yang baik dan berbakti. Mungkin itu saja materi pertemuan ke-9 Sirah Nabawiyah ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.